Semoga video ini bisa tersampaikan. Teman-teman yang mengikuti video saya dari awal hingga akhir, tolong sebarkan video ini. Tolong sebarkan video ini. Biar video ini sampai kepada pimpinan NU, baik yang di PC, yang di PW, ataupun yang di pusat. Syukur-syukur kalau yang pusat tuh bisa mendengarkan. Saya nggak peduli kok. Apapun resikonya saya sudah siap. Yang penting saya satu. Ini semuanya saya lakukan untuk kemaslahatan warga Nahdliyin. Ya Rasulullah, salamun alaika. Ya Rafi'al syamali wal daraji, qad fatayadi rajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lahma ba'dah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih saya ucapkan kepada jenengan-jenengan semua yang sudah setia nonton channel saya. Semoga menjadikan motivasi saya untuk selalu menyuarakan kebenaran. Lalu terkadang itu semua enggak tersampaikan. Sahabat Air News yang dirahmati Allah, video di awal tadi menunjukkan bahwa betapa jumawanya para habaib di Indonesia. Betapa kita pribumi Nusantara ini cuma dijadikan budak mereka, seakan-akan adalah apa? Seakan-akan tuh kayak binatang piaraan mereka. Cara ngasih makanan aja semacam itu kan. Betapa mereka tidak menghargai kita sebagai pribumi. Dan herannya jenengan-jenengan yang sekarang masih tersihir oleh surban dan jubah para habib itu kok nggak sadar-sadar. Ketidaksadaran jenengan itulah yang membuat mereka makin jumawa, membuat mereka tuh makin merasa tinggi kastanya, seakan-akan kita nggak ada apa-apanya. Semua ini kesalahan siapa sih? Satu, saya hanya menyalahkan PBNU beserta jajarannya sampai ke PC, sampai ke MBC. Karena apa? PBNU nggak pernah yang namanya meluruskan apa yang menjadi doktrin para habaib terhadap santri Nusantara. Kalian percuma membuat yang namanya Islam Nusantara, tapi dijajah oleh para habaib. Kalian diam saja. Kearifan lokal kita, ya, budaya kearifan lokal kita, adab kita itu lebih mulia daripada para habaib itu. PBNU itu paling bertanggung jawab di sini. Sekali-kalilah PBNU itu turun. Turun jangan ada pengawalan, nyusuplah jadi warga biasa. Kalian lihatlah bagaimana jenengan itu datang ke suatu acara yang ceramahnya diisi oleh Habib. Ya, atau di setiap acara yang diisi oleh Habib. Paling-paling cuma sholawatan. Kalaupun mereka ceramahnya juga sampai keluar urat leher itu untuk memprovokasi tujuannya. Bukan untuk mendinginkan, enggak, memprovokasi. Kenapa PBNU kok justru menyalahkan orang-orang yang sebenarnya meluruskan nasab mereka? Ya. Nasab yang selama ini belum terbukti hanya karena husnudon yang menjadikan warga NU akar rumput ini ya. Itu kemudian akhirnya apa? Akhirnya menjadi budak mereka. Sudah banyak kebidadaban yang dilakukan oleh para Pahlawi, ya. Sudah banyak kezaliman yang dilakukan oleh para Pahlawi kepada muhibinnya. Ya muhibinnya siapa? Ya orang NU. Makanya saya menyalahkan yang paling salah dalam hal polemik nasab ini adalah PBNU. Ya, apalagi di situ ada Rois Am PBNU yang cenderung membela habaib. Ini kan, ya Allah, naudzubillah dari semua naudzubillah. Kok bisa Rois Am PBNU semacam itu? Gantilah yang kayak gitu. Yang gak bisa menjaga pribumi ini gantilah. Yang gak bisa menjaga NKRI ini ganti. NU itu garda loh. Garda penjaga NKRI loh. Sebagaimana sumpah-sumpah atau baiat yang pernah dilakukan oleh Banom-Banom itu kan. Menjaga NKRI toh salah satunya. Kenapa NKRI diobok-obok ajarannya? Budayanya diobok-obok oleh mereka. Diam saja kalian. Mereka datang ini hanya untuk merusak. Kenapa kalian gak sadar?
Jenengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa menjabat di atas kok nggak begitu peka lo. Heran saya tuh, apa jenengan nggak pernah lihat YouTube? Apa jenengan nggak pernah lihat video-video keanehan mereka? Kalau pernah lihat, kenapa jenengan diam? Di saat umat Islam, khususnya warga Nahdien yang dibodoh-bodohin. Karena hanya Nahdien yang percaya dengan adanya habaib, itu hanya orang Nahdien. Kalau orang Muhammadiyah 100% nggak percaya. Mereka menganggap habaib itu orang biasa. Makanya mereka nggak pernah yang namanya merangkul Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memang lebih cerdas. Ya, saya katakan sekali lagi, Muhammadiyah lebih cerdas dalam mengambil sikap ini. Pimpinan-pimpinan Muhammadiyah nggak percaya dengan itu semua. Ini enggak NU ini. Akar rumput disuruh percaya. Giliran ada yang mengetahui bahwa mereka tuh tidak tersambung kepada Rasulullah, malah dianggap adu domba. Yang adu domba itu siapa? Cobalah lihat video-videonya itu. Rois Am terutama. Cobalah lihat video-videonya. Si Bahar. Bagaimana dia mengadu domba, mengajak perang, menyuruhkan perang. Kalau ada perang beneran, siapa yang jatuh korban? Mereka nggak mungkin maju. Yang disuruh maju siapa? Ya pribumi Indonesia. Sesama anak bangsa akhirnya perang. Rizik Sihab, kurang apa provokasinya? Jenengan diam 1000 bahasa. Giliran Kiai Imad yang benar-benar ada di jalan yang lurus untuk meluruskan nasab itu, jenengan anggap dia adu domba. Ini model apa jenengan itu? Kalau emang nggak bisa mimpin, bawa turun gitu loh. Banom-banomnya NU ini, ayolah banom NU itu bergerak. Datangi PC-PC kalian. Ajaklah diskusi. Datangkan orang-orang yang ingin meluruskan kebenaran ini gitu loh. Kan banyak tuh. Dari Jawa Timur juga ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai muda, gus-gus yang siap untuk datang. Ayolah kita sadar, ayolah kita tergugah. Jangan kita diam aja. Bukankah kita dulu disumpah ya, banom-banomnya NU itu di baiat, dalam satu baiatnya adalah menjaga NKRI. Kenapa NKRI diobok-obok jenengan diam aja, nggak ada perlawanan, bahkan masih ada juga yang ngepam saat didatangkan Habib itu, ada juga yang masih ngepam para banser itu. Kalau saya ogah itu, ngapain mereka menistakan nama Rasulullah kok untuk kepentingan duniawi, kok ngapain masih ngepam? Mereka berbudak pribumi kok. Kenapa kita masih ngepam? Di mana harga diri kita sebagai pribumi? Ayolah sadar. PCNU, ayolah sadar. MBC, ayo sadar. Ayo kita gugah. Kalau yang di atas itu masih tertidur, kita yang di bawah yang benar-benar tahu tentang mereka, bagaimana para Habib-Habib ini ketika di lapangan, bagaimana ketika di pengajian, bagaimana. Kita yang tahu, ayo berkumpul. Di mana titik kumpulnya? Ayo kumpul di tiap-tiap MBC untuk membahas ini, bagaimana kira-kira dimusyawarahkan agar bisa menuju ke PC, dari PC dimusyawarahkan bisa menuju ke PW, dari PW dimusyawarahkan biar bisa membangunkan PBNU yang sekarang masih tertidur pulas. Kok bisa-bisanya PBNU malah ngurusi tambang di saat umat ini bimbang? Kok bisa-bisanya gitu loh? Apa yang mau dibanggakan? Kalau jenengan sebagai pengurus nggak bisa ngurus, boyo kan jenengan angkat tangan biar digantikan oleh yang muda-muda. NU ini bukan organisasi ecek-ecek, bukan organisasi kaleng-kaleng. Kalau kalian nggak mampu untuk menyetir, biar digantikan sama yang muda-muda, yang lebih tahu tentang digitalisasi, yang lebih melek tentang media sosial, yang lebih mau belajar lagi. Mungkin jenengan karena sudah merasa sepuh, sudah merasa alim, maka jenengan tidak mau belajar lagi. Bahkan ketika ada yang mengingatkan dari kiai muda, dengan anggap itu adalah adu domba. Karena jenengan takut akan kekalahan keilmuan jenengan, ketahuan jenengan itu gak bisa apa-apa. Mungkin kayak gitu kan. Maaf ini kalau saya terlalu lantang bersuara, karena saya sudah geram. Bagaimana umat ini yang di akar rumput diperlakukan yang semena-mena oleh mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apunten, Yai, kalau saya terlalu menggebu-gebu, karena saya benar-benar sudah merasakan dari mulai 2015 saya merasakan ini semuanya. Dan sekarang meledak di saat saya merasa ada orang yang bisa
meluruskan ini. Ada orang yang bisa dijadikan tendensi untuk suudzon saya yang selama ini saya pendam, karena mengingat mereka yang mengatakan dzurriyyah Rasulullah kan tapi akhlaknya sama sekali nggak mencerminkan akhlak Rasulullah. Apa kami salah sebagai warga NU kami bersuara agar didengarkan oleh para pemimpin kami? Semoga video ini bisa tersampaikan. Teman-teman yang mengikuti video saya dari awal hingga akhir, tolong sebarkan video ini. Tolong sebarkan video ini. Biar video ini sampai kepada pimpinan NU, baik yang di PC, yang di PW, ataupun yang di pusat. Syukur-syukur kalau yang pusat tuh bisa mendengarkan. Gitu. Saya nggak peduli kok. Apapun resikonya saya sudah siap. Yang penting saya satu. Ini semuanya saya lakukan untuk kemaslahatan warga Nahdliyin. Saya nggak ingin warga Nahdliyin dibodoh-bodohin. Saya punya anak, saya juga bakal ada punya cucu. Saya nggak ingin anak cucu saya itu kemudian sejarahnya, mengetahui sejarahnya cuma dibolokkan sama para pahlawi. Saya nggak ingin mereka nggak mengetahui sejarah yang sesungguhnya, siapa yang mendirikan NU, siapa yang udah berjuang tentang dengan kemerdekaan ini sampai merdeka Indonesia, siapa mereka yang berjuang. Saya nggak ingin anak-anak saya itu tahunya yang berjuang adalah pahlawi, yang mendirikan NU adalah pahlawi. Saya nggak ingin anak saya dibodoh-bodohin oleh sejarah palsu mereka. Semoga video ini bisa sampai kepada yang bersangkutan yang saya tuju, yaitu PBNU, pokoknya pengurus-pengurus NU semuanya saya tuju, dan juga para banser banu-banunya NU, Pakar Nusa, Muslimat, Fatayat. Semoga semuanya bisa mendengarkan ini ya. Dan ayo kita bergandengan tangan. Siapapun calon pemimpin daerah yang masih mesra dengan pahlawi, ayo tenggelamkan, gak usah dipilih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.